Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adiantri Saputra dengan di belakang 032. Di sini kami akan menuntaskan tugas dari Matkul Hukum Bisnis, yang mana kami akan membahas materi serta akan mempromosikan rencana bisnis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Terana Irwandoko dengan NIM 94. Halo, perkenalkan nama saya Raja Sayyidullah dengan NIM belakang 073. Apa sih teman-teman definisi dari saham itu? Saham adalah bentuk dari kepemilikan suatu seseorang kepada perusahaan. Saham sendiri itu adalah instrumen investasi yang bisa kita peroleh di Bursa Efek Indonesia atau di exchange seperti aplikasi, Stockbit, dan lain-lain. Saham itu seperti kita membeli kepemilikan beberapa persen kepemilikan dari suatu perusahaan. Misalnya teman-teman ingin membeli berapa persen kepemilikan dari saham Indomaret, itu bisa di exchange itu. Saham juga memiliki resiko yang volatil, jadi teman-teman harus belajar terlebih dahulu agar tidak mengalami kerugian yang signifikan di instrumen investasi saham. Teman-teman juga bisa memperoleh keuntungan dari saham. Apa saja sih keuntungan jika kita menginvestasi di instrumen saham? Keuntungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen. Capital gain itu apa sih teman-teman? Yaitu ketika kita membeli saham tersebut dari harga jual dan harga beli. Misalnya teman-teman beli sahamnya Indomaret di harga 1.000, lalu kemudian 3 bulan kemudian saham tersebut naik menjadi 1.300, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan sebesar 300. Lalu apa sih dividen? Dividen sendiri adalah pembagian keuntungan selama satu periode. Biasanya akan dibagi selama 1 tahun sekali atau 2 kali, seperti saham BCA, saham BRI, BNI, Mandiri. Jika teman-teman memiliki uang 100 juta lalu dimasukkan di saham BCA gitu ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan dividen sebesar 5% kalau untuk perusahaan BCA. Itu akan teman-teman peroleh di setiap satu periode itu. Oke, selanjutnya teman-teman tahu nggak kenapa perusahaan itu mengeluarkan saham? Jadi pada dasarnya perusahaan itu mengeluarkan saham ingin mendapatkan dana dari publik tanpa harus berutang. Tapi alasannya tidak cuma satu teman-teman, karena ada beberapa tujuan strategis di balik keputusan itu. Yang pertama, menghimpun modal untuk ekspansi usaha. Jadi misalnya perusahaan ingin membuka cabang baru atau membeli mesin atau masuk ke pasar baru, dengan menjual saham, perusahaan mendapatkan dana segar yang bisa langsung digunakan tanpa kewajiban membayar bunga seperti pinjaman. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada utang. Jadi jika terlalu banyak berutang, perusahaan itu harus menanggung beban bunga dan risiko gagal bayar. Dengan menerbitkan saham, struktur keuangan jadi lebih sehat karena dana yang masuk bukan kewajiban yang harus dikembalikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Perusahaan yang sudah go public biasanya dianggap lebih terpercaya karena harus melaporkan kinerja keuangannya secara terbuka dan diawasi oleh otoritas pasar modal. Ini bisa menarik investor, mitra bisnis, bahkan juga pelanggan. Oke, lalu contoh nyata perusahaan Indonesia yang melakukan IPO atau Initial Public Offering serta dampaknya. Jadi salah satunya di sini saya mengambil PT Goto atau Gojek Tokopedia yang sudah melakukan IPO pada tahun 2022 untuk memperoleh dana besar yang digunakan untuk memperkuat teknologi pembayaran, layanan, dan ekspansi bisnis, terutama di ekosistem digital dan keuangan bisnis seperti GoPay. Setelah menjadi perusahaan terbuka, Goto dituntut lebih transparan dan bertanggung jawab kepada investor sehingga meningkatkan kepercayaan kepada publik. Kamu pernah dengar istilah IPO nggak? Mungkin kamu pernah dengar, tapi kapan sih perusahaan itu bisa IPO? Dan kapan perusahaan itu bisa mulai membagikan sahamnya ke publik? Nah, mari kita bilang lebih lanjut. Let's go. Pertama, soal status hukumnya.
Nah, perusahaan itu wajib berbentuk PT atau perseroan terbatas. Nah, yang kedua, soal waktu. Minimal perusahaan itu sudah beroperasi selama 12 sampai dengan 36 bulan. Tergantung mau masuk ke papan pencatatan yang mana dulu. Yang ketiga, laporan keuangan. Ini krusial. Laporan keuangan itu harus diaudit dulu oleh akuntan publik dan dapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dan yang keempat, ada good corporate respondence. Nah, perusahaan tuh harus punya struktur yang jelas gitu. Ada komisaris yang independen dan komite audit dan sebagainya. Intinya manajemennya tuh harus bentuknya profesional dan bukan lagi sistem kekeluargaan yang bentuknya tertutup. Yang terakhir, perusahaan tuh harus punya prospek bisnis yang jelas. Karena investor tuh mau beli saham karena percaya perusahaan itu bakal makin besar di masa yang akan mendatang. Nah, kalau syarat administratif, keuangan, dan legalitasnya sudah aman, nah baru deh perusahaan tuh bisa daftar ke BEI dan OJK buat mulai proses listing. Nah, jadi IPO tuh bukan cuma soal dapat modal, tapi soal siap atau enggak perusahaan itu mau jadi milik publik. Di sini saya akan menjelaskan rencana tentang konsep bisnis kami atau kelompok kami. Rencana konsep bisnis kami itu berjudul Grafia, yang artinya itu keinginan kuat berfokus di bidang F&B, yaitu minuman kekinian serta dessert lucu yang disukai banyak anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman. Begitu. Arti dari Grafia sendiri adalah keinginan yang kuat karena kami berkelompok ini memiliki keinginan untuk menjadi pembisnis atau bisnismen, tentu untuk memenuhi kebutuhan serta untuk membantu orang sekitar yang ingin membuka lowongan pekerjaan. Grafia sendiri akan berada di tempat-tempat yang mempunyai view indah seperti pegunungan atau di dekat-dekat pemandangan seperti tengah kota atau di dekat-dekat pantai, begitu teman-teman. Fokusnya tentu untuk menampilkan anak-anak muda zaman sekarang yang tentunya mereka itu condong lebih suka berfoto-foto di tempat-tempat nongkrong mereka, begitu. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan dari rencana usaha kami dan tentunya strategi dari usaha kami. Itu tadi adalah visi dan misi dari kelompok kami untuk menjadi bisnismen di usaha F&B, yaitu bernama Grafia. Grafia sendiri memiliki slogan yaitu ikuti rasamu. Itu teman-teman. Terima kasih.